Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Sohibul Bait Habib Muhammad Rizik Syihab, sekaligus saya mengucapkan selamat milad. Semoga selalu diberi kesehatan, umur yang panjang dan berkah, dan juga selalu semangat di dalam perjuangan. Yang saya hormati Abuya Qurtubi Jailani, Habib Muhammad Al-Atos, Habib Muhammad Hanif Al-Atos, para kiai, para alim ulama, para tokoh masyarakat dan seluruh tamu undangan yang hadir. Mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu. 8 tahun yang lalu ketika milad Habib Rizik, saya sedang berada di Mekah ketika itu. Ternyata 8 tahun itu waktu yang seperti masih kemarin sore. Waktu berjalan luar biasa cepatnya. Ketika saya datang ketika itu sebagai anggota DPR, wakil ketua DPR bersama saudara Fahri Hamzah ke tempat kediaman Habib Rizik di Mekah, beliau sedang mendapat masalah dan kita menunggu sampai hampir subuh ketika itu dan monitor bagaimana perjalanan dan lika-liku perjuangan beliau ini luar biasa. Saya kira memang tidak ada perjuangan yang tidak ada pengorbanan, termasuk apa yang dicontohkan oleh Nabi besar Muhammad SAW dan juga para Rasulullah. Tidak ada yang tidak ada ujiannya. Dan saya juga hadir ke sini kurang lebih 5 tahun lebih yang lalu. Waktu itu juga dalam satu kondisi dan situasi yang masih berbeda, termasuk ikut membawa, mengusahakan agar jenazah korban dari KM 50 bisa dibawa ke sini, disolatkan, dan jenazahnya kemudian juga diperiksa apa yang terjadi sesungguhnya. Mudah-mudahan satu saat akan ada keadilan. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian, saya senang sekali dengan film yang baru saja kita saksikan, meskipun ini baru teasernya, The Light of the Prophet, karya dari Habib Rizik Syihab, dengan menggunakan teknologi Artificial Intelligence, AI. Ini berarti Habib Rizik sudah sangat gaul dalam film itu ya. Ini belum banyak orang yang menggunakan AI untuk sebuah film yang cukup panjang. Meskipun sekarang teknologi ini sudah luar biasa cepat. Teknologi bekerjaran dengan kita. Alhamdulillah saya dipercaya oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto menjadi Menteri Kebudayaan Republik Indonesia sejak hampir 2 tahun yang lalu. Indonesia ini luar biasa, negara yang memang kita ketahui keberagaman dan kekayaan budayanya juga sungguh luar biasa. Dan perjalanan peradabannya sangat panjang. Dari berbagai macam peradaban, termasuk temuan-temuan yang saya langsung datangi. Misalnya adalah lukisan yang ada di dinding-dinding Gua Purba, ternyata umurnya sampai 67.800 tahun. Dan itu sudah menjadi temuan saintifik dan banyak lagi di Sulawesi, di Kalimantan, di Sumatera, di Papua. Jadi kita ini sebuah negara peradaban yang panjang. Dan alhamdulillah Indonesia ini menjadi negara sekarang ini dengan mayoritas penduduknya beragama Islam, tetap menghargai perbedaan-perbedaan dan juga toleransi yang sangat tinggi. Saya kira tidak ada negara yang toleransinya juga sangat tinggi dibanding dengan negara-negara lain. Dan ini adalah
tentu ajaran Islam yang dicontohkan oleh Nabi besar Muhammad SAW dan juga para pengikutnya. Temuan saya yang lain yang juga menarik, Habib Rizik, adalah tentang masuknya Islam ke Indonesia. Dulu kita selalu mendapat pelajaran di sekolah-sekolah masuknya Islam ke Indonesia ini pada abad ke-13. Tetapi temuan terbaru yang kita temukan belakangan ini dengan ada bukti-bukti arkeologis, ternyata Islam bisa dibilang sudah masuk sejak awal. Sejak abad pertama Hijriah, sejak abad ke-7 Masehi. Jadi sudah ada temuan-temuan di situs namanya situs Bongal di Tapanuli Tengah. Kita menemukan koin-koin dari waktu itu dinasti Umayyah dari tahun 670-an Masehi atau masih di awal abad pertama Hijriah. Tahun 679, tahun 680-an, tahun 690-an Masehi. Jadi sudah terjadi dan jumlahnya ratusan. Sekarang saya inisiasi, saya buat pamerannya di Museum Nasional di Jalan Merdeka. Para hadirin saya persilahkan untuk melihat ke sana. Pamerannya berjudul Mishkat. Jadi temuan-temuan dari artefak, bukti-bukti bahwa Islam masuk ke Nusantara ini sejak abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Jadi sudah sejak awal, bukan abad ke-13. Dan ini juga pernah diperdebatkan, didiskusikan oleh para alim ulama kita waktu itu di dalam pertemuan ulama di Medan tahun 1963. Termasuk yang mempunyai pendapat bahwa masuknya Islam ke Indonesia ini sejak awal pertama abad pertama Hijriah atau tahun abad ke-7 Masehi. Yang berpendapat demikian adalah Buya Hamka. Tetapi waktu itu belum ada temuan-temuannya. Tapi melalui tradisi lisan yang ada misalnya di Aceh, di Minangkabau, di Sumatera Utara, ya, tradisi lisan dalam bentuk tambo dan cerita-cerita, karena waktu itu dunia tulis menulis belum ada. Tapi sekarang sudah ditemukan koin-koin dari dinasti Umayyah, dari dinasti Abbasiyah sudah ditemukan di Nusantara sebagai bukti bahwa perdagangan, interaksi budaya dan masuknya Islam ke Indonesia jauh lebih awal ketimbang yang ada di dalam buku-buku sejarah sebelumnya. Jadi ini kita tuliskan juga di dalam buku sejarah nasional kita bahwa masuknya Islam ke Indonesia sejak abad ke-7 Masehi atau abad pertama Hijriah. Dan tentu saja ada gelombang-gelombang yang masuk datang dari itu yang langsung tadi dari Timur Tengah, ya, pada era pasca Khulafaur Rasyidin, dan kemudian datang dari Tiongkok, dari China, ada yang datang dari India, dari Yemen, dan dari banyak wilayah di beberapa negara. Jadi masuknya Islam ke Indonesia luar biasa. Dan tentu saja kemudian terjadi interaksi, akulturasi budaya, termasuk salah satunya adalah peringatan Maulid Nabi ini. Peringatan Maulid Nabi ini sudah menjadi warisan budaya tak benda Indonesia atau intangible cultural heritage. Sudah dicatatkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Dan bahkan Maulid ini sudah tercatat sebagai warisan budaya tak benda dunia UNESCO. Sudah tercatat. Yang mendaftarkan itu adalah negara Sudan. Kita ikut mendukung bahwa Maulid Nabi adalah peristiwa budaya juga yang terdaftar sebagai warisan budaya UNESCO. Ini jadi sangat terkait. Saya datang ke sini sebagai Menteri Kebudayaan, Bib. Selain film juga peringatan Maulid ini adalah bagian dari peringatan satu peristiwa budaya. Dan bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian, kalau tidak salah, mungkin ini silakan dihitung. Kalau tidak salah, pada tahun ini
1447 Hijriah. Kalau kita hitung kelahiran Nabi menurut kalender Hijriah, maka ini adalah ulang tahun Nabi, milad Nabi yang ke-1500. Ini bisa coba kita lihat, karena ini kalau kita lihat secara perhitungan kalender Hijriah. Makanya di beberapa negara di Timur Tengah dirayakanlah Maulid yang ke-1500 pada tahun ini. Kalau secara Masehi tentu belum sampai tahun 1400 mungkin 60-an, tapi karena perhitungannya menurut kalender bulan bukan matahari, maka Hijriah tahun ini Maulid Nabi yang ke-1500. Mudah-mudahan kita bisa memperingati, merayakan, mensyukuri karena Islam sudah menjadi agama yang sangat besar di dunia. Jumlah umat Islam di dunia ini terus bertambah dengan kecepatan yang juga tinggi. Jumlah umat Islam di dunia sekarang ini hampir mencapai 2 miliar penduduk. Jadi jumlah yang sangat besar. Bahkan di negara-negara barat sendiri, di Eropa, di Amerika, semakin banyak orang yang kemudian percaya dan menganut agama Islam. Mudah-mudahan peristiwa Maulid ini yang juga ekspresi budayanya banyak terjadi di daerah-daerah, di Jawa, di Sumatera, bentuknya bermacam-macam, termasuk hadroh, maulid yang terjadi dalam bentuk sekaten, ya, dan juga grebek di Yogyakarta, dan juga berbagai bentuk ekspresi budaya lainnya ini akan semakin banyak. Jadi sekali lagi saya terima kasih diundang, sudah lama tapi saya juga mengikuti terus perjalanan Habib Rizik dan para ulama, para kiai, para habaib. Mudah-mudahan film ini juga menjadi bagian yang nanti ditonton oleh banyak orang. Insya Allah saya akan usahakan untuk hadir, Bib, pada tanggal 19 September 2026 ini di BRIN. Dan juga saya ucapkan terima kasih sekali lagi, selamat milad kepada Habib Rizik, dan mudah-mudahan beliau sekali lagi diberikan kekuatan, umur yang panjang dan berkah, dan juga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.